Ini. Ini beda lagi ya. Ini ada lubangnya kan? Ini buka tutup. Oh, itu. Sekarang kita lagi di mobil. Mau ke keraton. Iya, mau ke keraton. Halo, selamat datang di channel Cerita Mama. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan di Yogyakarta. Destinasi pertama kita itu Keraton Yogyakarta. Nah, jadi Saka, Hafsa, Ayah, Mama, dan Bauti Bakung kita mau jalan-jalan ke sini. Tentu jangan lupa protokol kesehatan, ini disuruh pakai masker dulu. Begitu turun dari mobil ada bapak penjual. Contoh ya, yang ada nggak ada lubangnya ya. Ini. Ini beda lagi ya. Ini ada lubangnya kan? Ini buka tutup. Oh, itu. Ya kan? 3 yang ada tarikannya, Adik. Ini beda lagi suaranya. Ada semua, Adik. Makasih Nun. Monggo Dek. Beli mainan lagi. Sebelum masuk jangan lupa beli tiket masuk dulu. Untuk turis Nusantara atau tamu lokal dihargai satu orang itu hanya Rp5.000. Berhubung kita berenam, jadi totalnya itu Rp30.000. Dan kalian bisa bayar juga pakai kris di sana. Nah, begitu masuk, setiap rombongan itu akan dikasih satu guide. Jadi guide asli pegawai keraton ini. Kita dapat ibu ini. Terus panjang kita muter-muter, kita dikasih tahu sama ibu. Iya. Kalau aku dari Jakarta. Ini Sukoharjo kalau orang tua. Iya. Ini Saka Keraton. Ini tanya sama ibunya, ini ibunya mandu. Ibunya yang tahu tuh, tanya-tanya. Ini ruangan apa, tanya. Ini saya terangkan dulu sini. Ini saya terangkan dari sini. Ini Keraton Yogyakarta berdiri tahun 1756. Keraton dibangun mulai Sultan pertama itu semua luasnya 14 hektar. Itu dari alun-alun depan sampai belakang. Itu dibagi 7 bagian ya. Yang kita lihat ini bagian ketiga. Bagian ketiganya ada bangunan. Ini namanya Bangsa Sri Manganti. Sri itu artinya raja, Manganti artinya menunggu. Jadi zaman dulu di sini tempat untuk menunggu raja. Ya. Ini di depan ini baru pintu gerbang masuk halaman keraton. Di depannya ada 2 patung. Yang sebelah kanan Naga Baik, yang kiri Naga Guru. Tapi bentuknya sama. Jadi
Ya. Enggak, ini hutan keraton saja. Iya. Benar karena dari Sakulan. Karena di sini daerah istimewa. Kemudian saat pendidikan itu kan kesenian di selama pandemi. Oh iya, aku dulu kan untuk kesenian. Nah, pemandunya itu menjelaskan dari setiap sudut di keraton ini. Biasanya ini dipakai buat apa? Kemudian di sini juga tertulis ya nggak boleh naik ke atas, tapi kita masih boleh kok foto-foto atau ambil video di depan sini. Nah, setelah puas keliling melihat bagian luarnya, kita dipersilahkan baru mau masuk ke dalam keraton. Nah, penasaran nggak seperti apa dalamnya? Yuk. Nah, di pintu masuk ke dalamnya ini ada replika para abdi dalam, para pegawai keraton. Tapi ada juga itu pegawai keraton asli yang di dalam. Nah, jadi di sini banyak juga yang masih jadi abdi dalam. Di dalam juga nanti ada lebih banyak lagi. Dan itu kerjanya juga beda-beda, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ini tuh yang menarik ya, jalannya ini tuh pasir ya. Dan sempat nanya juga Saka, kenapa para abdi dalam ini nggak pakai sendal? Nah, ada yang nggak pakai sendal, banyak juga bajunya masih tradisional seperti itu. Tuh di situ banyak banget kan para abdi dalamnya yang pada duduk-duduk. Nah, itu kita langsung mau masuk ke bagian dalamnya nih. Katanya ada asrama putra, ada asrama putrinya juga. Malah main pasir. Kalau sekarang sih udah enggak Ini pakai. Boleh nggak? Bisa pakai merek ya? ini di depannya ada kentongan, itu zaman dulu untuk tanda bahaya. Kalau ada bahaya pakai Kayak di pos kamling. sini deh Kak. Ini yang dibuat dari satu batang pohon nangka. Pohon nangka yang batang itu kan itu ya? Iya, Belum selesai. Keliling. sudah Kok ada itu? Meriam zaman dulu buat Buat nembak. buat perang. Dulu kan dijajah, belum merdeka. Dijajah tuh orang luar negeri, orang di Belanda, Tahu Jepang. di Jakarta Kota juga. Nah, ini udah mulai agak rusuh, mungkin haus atau apa, jadi dia minta segera ke mobil. Nah, tapi aku kasih tahu kalau di dalam ada museumnya nih, kata ibunya. Juga di sana banyak peninggalan-peninggalan dari Sultan yang ke-9 ini. Yuk kita lihat. Nah, ini di ruangan ini juga bagus, cahayanya buat foto. Aslinya katanya lapis emas, tapi banyak replikanya juga di sini biar nyimpan yang asli. Nah, sini bagus banget lampunya. Bagus. Jadi museum ini tuh sebenarnya katanya museum pribadinya. Jadi dari masa kecil sampai akhir hayatnya tuh kayak mainannya, alat masak, kompor, dan penghargaan-penghargaannya Sultan itu dipajang di sini, museum pribadinya Sultan yang ke-9. Yang dimulai dari sendok, ada es krim, bahkan ada penyedap rasa, Ajinomoto di sini, parutan kelapa, bahkan baju-bajunya. Katanya dia tuh hobi berkuda, hobi menggambar, hobi berfoto juga, ada kamera-kamera zaman dulu di sini. Dan ya, Saka juga jadi belajar gitu kan, kamera-kamera zaman dulu seperti apa. Juga penghargaan-penghargaannya banyak banget. Aslinya katanya emas, sampai ada singgasananya juga, tempat duduknya nih. Jadi kalau zaman dulu kan banyaknya dilukis ya. Jadi itu tuh lukisannya pas masih mudanya. Terus itu tempat
buat kakinya di situ tempat duduknya. Ini peralatan yang antara pengangkatan kaca, kalau yang asli dari emas semua ya. Tapi yang aslinya disimpan. Jadi yang ini cuma replikanya saja. Punya. Angkatnya dengan Belanda. Dari Belanda. Ya, jadi waktu penjajahan Belanda itu Belandanya nggak masuk sini. Pramuka Indonesia. Nih perangko, Kak. Gede banget ya. Tahun 9. Yang di perangko juga. Nih pramuka sangat. Iya. Itu diperbesar. Segede, ini aslinya ini nih Kak. Nih segede gini. Kalau ngirim surat pakai itu. Kalau ngirim surat. Tahu kok ada di Upin Ipin kata dia apa ya di Upin Ipin ya? Apa di Riko gitu pas dia jelasin merangko sama sedikit lagi. Nanti dia di Dari Keraton sampai Makam, jenazahnya naik kereta, ditarik Waktu meninggal. Dinamnya Makam. Nah, dari jenazahnya dibawa ke masjid, baru naik. Ini makamnya Sultan 9. Kalau dari bawah naik sampai kereta, bukan didudukin yang jenazahnya di dalam, bukan yang didudukin. Nah, akhirnya itu keliling-keliling kita di Keraton Yogyakarta. Nah, ini udah pada mulai keluar. Kita sambil menikmati suasana Keraton Yogyakarta. Lumayan teduh sih, nggak cukup terik. Tapi kalau bawa anak-anak, pastikan anak-anak dalam kondisi kenyang. Karena nggak boleh bawa makan ke dalam. Jadi dikasih tahu juga kita bakal ngapain aja di dalam. Nah, kalau teman-teman jalan keluar, tenang aja, udah ada banyak tukang minum, ada oleh-oleh juga, mainan anak-anak, bahkan ada tukang kacamata dan mbah juga sampai beli baju. Nah, gitu. Jadi lengkap banget deh di sini di Keraton Yogyakarta. Itu dia video kita keliling di Keraton Yogyakarta. Sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton.